Oke, selamat siang semuanya. Semangat pagi First Squad semuanya. Terima kasih sudah hadir di event ngopi bareng kita pada siang menjelang sore hari ini bersama saya Evan dari First Academy. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan para narasumber yang sudah kita nanti-nantikan beserta moderatornya juga yang sudah mempersiapkan acaranya untuk manfaat kita semua. Oke, Bapak Ibu, First Squad semuanya, sebelum kita memulai acara, kita akan ada sedikit ice breaking ya. Jadi Bapak Ibu akan mengisi sebuah Mentimeter ya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk lihat di kolom chat. Sebentar ya, ini saya lihat dulu chatnya. Oke, Bapak Ibu silakan lihat di kolom chat. Oke, tolong diisi dulu di kolom chat yang Bapak Ibu sudah lihat link di kolom chat ya. Silahkan diisi kolom chatnya. Nah, di situ ada beberapa hal yang menarik ya. Oke, saya akan share. Ya, kita lihat di situ. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Dipersilakan untuk masuk ke link Mentimeter yang sudah ada di kolom chat. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan mulai ya. Silakan Bapak Ibu bersiap-siap. Jangan lupa masukkan namanya karena nanti akan ada pemenangnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan menjawab yang paling cepat ya Bapak Ibu ya. Siapakah narasumber webinar sebelumnya dengan judul How to Love Your Customer? Dipersilakan. Hanya 13 detik, tinggal 6 detik nih sekarang Bapak Ibu. Ya, time's up. Oke, kita lihat. Nah, sebagian besar menjawab Ibu Jufika dan Pak Jimmy Manurung. Oke, sekarang kita lihat apakah jawaban yang benar. Oke, kita lihat. Oke, nah. Ya, yang menjawab benar the fastest is Mbak Mili ya. Oke, thank you Mbak Mili. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini pertanyaan kedua. Kita cepet-cepetan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua dari ketiga. Silakan, hanya 13 detik Bapak Ibu. Berikut ini adalah perilaku yang sangat diperlukan dalam memberikan service kepada customer kita, kecuali time's up. Oke, jawabannya yang kecuali adalah melayani customer dengan setengah hati, ya, setengah hati ya, half. Oke, sekarang kita lihat siapa yang jawab paling cepat. Waduh. Oke, nah, masih atas nama Mbak Mili ya. Thank you Mbak Mili. Oke, nah sekarang kita lihat pertanyaan ketiga. Ya, apa value link net yang berhubungan dengan customer? Ayo, 9 detik lagi, 8 detik lagi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oke. Jawabannya adalah, kita lihat apa jawabannya. Ya, yang paling cepat adalah Ibu Gracie. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita sudah selesai.
Oke. Nah, jadi tadi teman-teman First Squad sudah melihat quiz Mentimeternya. Nah, tanpa panjang lebar nih, saya ingin mengundang nih, ada presenter kita yang luar biasa, yang sudah bersiap-siap ya. Dipersilakan Mbak Tami. Apa kabar Mbak Tami? Kabar baik, Kak Evan. Thank you. Terima kasih atas waktunya. Halo Oke, First silakan. Squad. Selamat sore. Happy New Year sebelumnya. Kami mau ngucapin, perkenalkan, saya Tamira Asila dari Biostrategic and Financial Controlling. Selama 1,5 jam ke depan, nanti Tami akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman First Squad semuanya di acara ngopi bareng, pastinya dengan tema Work with Passion. Passion. Passion tuh sebenarnya kata-katanya singkat. Hanya terdiri dari 7 huruf, tapi maknanya itu kalau di dalam itu bisa berpengaruh pada hidup seseorang. Nah, bahkan nih saking saya itu pernah banget sama yang namanya passion, saya melakukan research kecil-kecilan dan saya menemukan nih penelitian yang mengatakan bahwa orang yang bekerja dengan passion itu cenderung lebih produktif dan bahagia. Nah, passion sendiri diadaptasi ke dalam value linknet, yaitu we love what we do. Tapi sayangnya nih, passion itu masih banyak nih orang yang kadang tuh bingung sama apa sih passion sebenarnya, dan teman-teman Tami nih yang masih muda, yang di Gen Z atau teman-teman Tami yang millennials juga kadang masih bingung sama apa sih passion dan gimana sih cara menentukan passion kita atau gimana cara nemuin passionnya sebenarnya. Oke, untuk jawab semua pertanyaan yang tadi Tami bilang itu, kami sudah menghadirkan 2 narasumber yang akan menjawab, dan 2 narasumber kita ini sudah profesional banget di bidangnya masing-masing. Nah, nanti kami akan mengundang nih salah satu narasumber kita. Yang pertama adalah seorang ibu yang katanya ini tegas banget dengan timnya, tapi beliau ini selalu menerapkan untuk bekerja dengan hati dan profesional. Saat ini beliau mengembang tanggung jawab sebagai Head of Customer Interaction, dan di bawah kepemimpinan beliau, Customer Interaction ini banyak mendapatkan prestasi. Salah satunya itu di ICCA dengan perolehan medali. Ini banyak nih medalinya, ada 7, ada 4 gold, 2 platinum, and 1 silver. Nah, untuk lebih mengenal siapa sih beliau ini, yuk kita simak video biografi singkatnya. Kak Evan, boleh bantu videonya, Kak? Oke, halo Kak Evan, boleh bantu video biografi dari Bu Tuti? Sepertinya ada kendala teknikal. Ya, sebentar, barusan terputus. Oke. Oke, terima kasih videonya. Nah, sekarang sudah sama-sama hadir bersama kita. Ada Ibu Dia Pujastuti. Halo Halo Ibu Tuti, selamat sore. Halo, selamat sore Tami. Selamat Halo Ibu. sore First Squad. Apa kabar Ibu? Ibu sehat?
Puji Tuhan sehat, Tam. Sehat. Kami juga sehat kan? Sehat Ibu. Nah, Ya. Ibu kali ini nggak sendiri nih Bu. Ibu nanti akan ditemani juga sama narasumber kita satu lagi nih Bu. Wah, luar biasa pasti. Nah, iya luar biasa Bu. Jadi narasumber kita yang kedua ini adalah seorang wanita juga Bu. Beliau ini sudah lama berkiprah di dunia teknologi dan mengawali karir di Linknet sebagai technical support, lalu sebagai CP interaktif, dan saat ini beliau itu menduduki jabatan sebagai Head of NRO and Construction South Region di BIU 4. Nah, pada posisi ini menjadikan beliau sebagai satu-satunya wanita di posisi teratas untuk NRO and Operation di BIU Linknet. Nah, ini keren banget, Bu. Nggak sabar pengen ketemu nih. Pasti Bu Tami juga nggak sabar, tapi Bu harus ditahan dulu. Ini kita ada biografi singkatnya nih Bu, biar kita lebih kenal Bu. Ayo kita tonton dulu Tam. Oke. Oke, langsung aja kita sapa Ibu Debbie Subandi. Halo Ibu. Halo, selamat sore Tami, selamat sore Bu Tuti. Sore Mbak Debbie. Kuat semua. Sore. Semoga semua sehat selalu. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang udah lengkap nih narasumber Tami, ada Ibu Dia Puji Astuti dan ada Ibu Debbie Subandi. Nah Bu, langsung aja nih Bu, Tami udah penasaran banget, udah nggak sabar pengen nanya-nanya. Karena nih seumuran Tami nih masih muda, millennials, Gen Z, itu masih penasaran banget Bu sama yang namanya passion. Tami mau langsung aja nih Bu, nanya pertanyaan paling dasar Bu. Apa sih itu Bu, passion itu Bu? Passion kalau versi saya ya Tam ya? Ya, karena passion kan kalau mau gampang kan cari di Google gitu ada ya Tam ya? Ya, ada dong itu, betul. Ya. Kalau saya mengartikan passion itu sebetulnya itu kan passion itu adalah semangat gitu ya. Semangat, kemudian dia punya gairah, kemudian dia sangat antusias gitu ya. Kalau mungkin buat saya passion itu 3 hal itulah. Gairah, semangat, dan antusias gitu. Jadi kaitannya biasanya itu adalah kecenderungan. Kalau untuk saya pribadi berarti adalah keinginan atau kecenderungan saya untuk melakukan sesuatu yang saya anggap itu suka atau penting gitu buat saya. Nah, jadi dalam konteks ini, itu sebetulnya ada 2 hal yang dipertemukan, yaitu adalah satu motivasi yang kuat, gitu ya, karena dia suka dan senang, dan yang satu lagi adalah emosionalnya juga muncul di situ, gitu. Jadi passion itu adalah mengkaitkan pertemuan antara motivasi dan emotion. Itu kalau versi saya. Oke, terima kasih Bu. Nah, kami mau denger dong dari versinya Bu Debbie gimana nih Bu, passion itu? Ya, thank you Tami. Sebelumnya saya mau komen dulu. Tami hari ini cerah sekali. Siapa Tami Bu? Beda dari biasa. Iya, wow. Tami. Aduh, jangan gitu Bu, jadi kayak aduh. Biar kita itu ya, biar kita lancar nih Bu ya, Mbak ya. Betul. Oke. Jadi passion saya juga dari dulu. Kalau ada yang nanya passion apa ya? Karena passion kan bahasa Inggris ya. Terus kalau kita mau cari-cari bahasa Indonesianya apa gitu yang padanannya.
apa namanya, terus kalau aku lihat-lihat, berarti kalau saya kembalikan ke diriku sendiri, passion itu sesuatu yang saya suka dan saya minati, ya. Jadi ya kurang lebih sama dengan versi Bu Tuti tadi. Passion itu sesuatu yang kita minati, sesuatu yang kita suka. Nah, cuman nggak sekedar suka aja, tapi mungkin lebih strong gitu ya, lebih kuat, yaitu passion itu sesuatu yang kita cinta, sesuatu yang kita cinta, sesuatu yang kita mau berbuat lebih di situ. Ini kalau saya boleh jabarin sedikit ya, Tami ya. Ya. Jadi misalnya kalau saya balikin ke saya sendiri, passionku itu misalnya ngajar misalnya, atau passionku itu sharing. Jadi dikit-dikit pengen sharing ke orang-orang, dikit-dikit pengen ngajar ke orang-orang, kayak gitu. Jadi sesuatu yang emang kita lebih, jadi nggak sekedar suka. Yang tadi Bu Tuti bilang ada sisi emosionalnya, yaitu tadi menurutku yaitu kita pengen berbuat lebih di situ. Jadi kita bilang ada passion, kayak gitu Mbak. Siap. Thank you Ibu. Jadi nih kalau Tami menemukan kesamaan ya Bu dari Bu Tuti dan Ibu Debbie. Passion itu adalah sesuatu yang kita sukai, tapi kita tuh ingin terus melakukan lebih karena ada motivasi atau dorongan yang kuat. Jadi kita tuh rasa ingin berbuat lebih, tapi kita enjoy gitu ngejalaninnya. Nah, tapi Tami jadi timbul pertanyaan lagi nih Bu. Emang seberapa penting sih Bu sebenarnya passion itu di dunia kerja gitu? Tami juga pernah Bu dengar salah satu talk show-nya Oprah Winfrey, dia itu pernah bilang, ya sebenarnya ini in English ya Bu, cuman kalau ditranslate itu kalau kita itu mau terbang tinggi dan mencapai kesuksesan kita tuh katanya harus mendengarkan kata hati dan mengikuti passion. Nah, jadi emang seberapa penting nih Bu passion itu? Siapa nih? Mungkin Bu Debbie dulu kali ini. Nah, silakan. Debbie dulu ya, gantian. Ya, gantian. Ini pertanyaannya seberapa penting? Ya, seberapa penting nih passion di dunia kerja, Bu? Oke, kalau menyambung yang tadi Tami bilang, mungkin begini ya. Kita kan kalau bekerja bisa ya, maksudnya bekerja dengan baik, bekerja dengan seperti yang diminta. Kan sudah ada listnya gitu ya, misalnya ada KPI-nya, kita diminta seberapa yang kita raih, yang kita mau capai. Nah, cuman biasanya kalau kita kerja itu cuman sekedar kerja, biasanya itu sulit buat mencapai nilai yang lebih, atau maksudnya sulit mencapai go beyond gitu. Karena kalau kita ingin kayak memanfaatkan seluruh kita punya potensi, kita harus senang dulu, ya kan? Kita harus suka dulu sama sesuatu, baru bisa kayak muncul ide-ide, muncul kreativitas. Itu karena kita senang dulu kan, karena kita cinta dulu. Kalau kita kayak biasa-biasa aja tuh kayak ya nggak bakal muncul tuh ide-idenya, atau ke kreativitasannya itu. Nah, mungkin kayak Tami misalnya, kalau yang Tami tahu, Tami passionnya apa? Kalau yang Tami tahu ya, yang kamu udah confirm kamu passion di situ. Apa ya katanya? Ngerjain Excel misalnya. Oh enggak. Ini Tami semangat banget karena emang Tami mau tahu juga nih, karena Tami masih abu-abu sama passion Tami. Iya. Apa misalnya kalau Tami passionnya apa kalau Tami? Yang Tami tahu? Tami itu yang Tami suka ya Bu. Kalau tadi kan Bu Tuti dan Bu Debbie itu menjelaskan passion itu sesuatu yang kita tuh sukai gitu. Tami tuh suka berinteraksi dengan orang gitu. Itu sih Bu. Dan Tami tuh apa yang Tami kerjakan itu bermanfaat bagi orang banyak. Itu Tami seneng banget kalau kayak gitu. Oke. Jadi ya saya nggak tahu itu kamu bilang yang mungkin kamu masih mencari passion juga ya. Oke. Kalau sebagai tambahan lagi, kenapa tadi Tami bilang penting apa enggak? Jadi sebisa mungkin kita cari passion kita apa di pekerjaan kita yang sekarang. Supaya apa? Supaya nih misalnya nih Bu Tuti, bosku misalnya gitu ya, misalnya. Terus banyak kerjaannya. Terus cukup stressful. Terus pokoknya segala macam lah gitu ya, banyak
banyak PR, banyak stres. Kalau kita nggak cukup punya kecintaan di situ, itu nanti yang ada malah depresi misalnya. Jadi ya benar-benar. Jadi bagusnya itu kita punya passion. Jadi kalau misalnya di sekitar kita tuh ada sesuatu yang nggak sesuai sama kita, misalnya bosnya agak gimana gitu misalnya gitu ya, atau kerjaannya tenggat waktu terus, supaya nggak sakit. Nah itu bagusnya kita punya passion buat menghalangi hal-hal tersebut. Itu sih menurutku pentingnya. Kayak gitu ya. Ya, jadi dengan passion nih kalau menurut Bu Debbie, jadi dengan passion kerjaan yang begitu bikin kita stres, tekanan tinggi, kalau kita itu kerjanya dengan passion itu bisa lebih enjoy ya Bu ngerjainnya. Ya, dan nggak cepet down gitu karena kita passion di situ. Betul. Karena kita passionate. Gitu. Oke, nah kalau Bu, menurut pendapat Bu Tuti gimana nih? Ya sebetulnya sih apa yang disampaikan Mbak Debbie tadi itu juga nggak jauh-jauh beda dari situ sih gitu ya. Jadi kalau menurut saya seberapa penting passion itu dalam suatu pekerjaan gitu kan. Buat saya itu sangat penting gitu, sangat penting sekali. Nah, kenapa pertanyaannya kok passion itu sangat penting? Karena gini, pekerjaan itu kan satu, belum tentu kita dapat pekerjaan yang benar-benar kita senangi atau sesuai dengan kita, misalnya gitu ya. Contoh kayak Tami deh atau teman-teman banyak MT gitu yang masuk ke dalam satu company gitu kan ya. LinkNet itu kan macam-macam gitu ya, mulai dari ada marketing, customer care atau operation gitu ya, ada finance dan HR dan sebagainya gitu. Pasti juga nggak tahu kan HR tuh ngapain aja sih, finance tuh ngapain aja detailnya gitu. Kalau sekilas gedenya mungkin ya tahu bahwa itu tentang keuangan dan segala macam. Nah, setiap pekerjaan tuh satu dia nggak tahu kan sebetulnya pekerjaannya itu pressure-nya seberapa gede dan segala macam itu kan kita belum tahu gitu. Nah, yang kedua sebetulnya adalah setiap pekerjaan itu pasti punya challenge tersendiri. Nggak ada yang namanya pekerjaan itu tanpa challenge, percaya sama saya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pada saat kita dapat satu pekerjaan gitu kan ya, terserah mau di awalnya kita memang masuk sesuai dengan yang kita mau, tapi setelah di tengah perjalanan bisa aja kita di-challenge untuk hal yang lain, yang mungkin HR-nya melihat kita punya satu hidden potential yang belum terlihat dan kemudian kita mau dikembangkan. Mana ada sih orang mau dikembangkan itu diberi tanggung jawab yang lebih sedikit, nggak ada, pasti dikasih tanggung jawabnya itu lebih gitu ya. Nah, sebetulnya kaitan yang saya mau sampaikan dengan passion ini adalah pada saat kita mendapatkan satu pekerjaan, apapun jenis pekerjaannya gitu ya, itu pasti ada pasti ada challenge, ya tentu. Tapi kita nggak bisa cuma lihat challenge-nya aja, terus kemudian kita meng-highlight, wah di sini tuh begini loh, keluh kesahnya yang dimunculin gitu ya. Yang ada nanti akan capek gitu, dan akhirnya kita nggak enjoy, dan yang paling jelek lagi adalah hasilnya itu nggak maksimal gitu kan. Terlihat banget bahwa kita kerja itu kayak ngasal aja, yang penting beres lah, bos gue nggak komentar kok gitu kan. Padahal bos nggak komentar itu bukan berarti everything alright ya. Tolong itu diingat ya, kalau bos tidak berkomentar itu. Catat, Bu. Mungkin dilihatin dulu gitu Bu ya, lagi pantau dulu nih. Iya, kadang-kadang mungkin beliau udah capek gitu, ini dikasih tahu kok bandel banget sih ya, nggak kelar-kelar terus gitu ya. Nah itu ada seperti itu, atau kok nggak ngerti-ngerti, itu mungkin ada gitu kan. Nah, jadi poin saya balik lagi ke passion itu adalah setiap kali dalam satu pekerjaan itu pasti kita bisa mencari, karena kita nggak punya pilihan toh pada saat itu kan, kecuali memang kita punya ada satu pekerjaan lain, mau jadi entrepreneur gitu ya, sehingga kita mau meninggalkan pekerjaan di kantor, itu lain cerita gitu ya. Tapi ini kalau kita udah di kantor, cari, sama kok seperti saya mungkin bisa sharing. Saya background-nya technical, kemudian saya 7 tahun di awal tuh purely tentang technical kerjaannya gitu ya. Tetapi bukan kemauan saya loh masuk di customer service misalnya gitu. Tetapi karena pada waktu berjalannya waktu, mungkin perusahaan melihat potensi saya dan segala macam, saya orangnya cukup cocok untuk handle itu sehingga saya ditempatkan di situ gitu kan kira-kira. Nah, akhirnya saya masuklah di situ gitu kan, di customer service itu. Kaget gitu kan, setiap hari terima komplain gitu ya, network dan segala macam gitu.
Tapi kalau ngeliatin itunya terus, ya capek juga kan, nggak akan selesai gitu. Ternyata saya bisa mencari hal lain gitu. Dengan kemampuan saya menganalisa bisnis proses dan segala macam, ternyata itu masih sangat lemah di customer service saya pada waktu itu gitu kan. Terus akhirnya saya bertemu dengan teman-teman, dengan tim, ngobrol, akhirnya ternyata saya memberikan beberapa masukan, mereka terima, mereka jalankan, dan akhirnya mereka balik ke saya dan mengatakan, "Bu, it works loh," gitu ya. Ternyata itu kemarin berhasil gitu. Nah, dari hal-hal yang kecil itu akhirnya kita lihat bahwa, oh, itu jalan tuh gitu kan. Akhirnya saya mulai seneng tuh berinteraksi sama orang, kemudian kita bantu orang gitu ya. Yang tadinya mungkin saya lebih banyak berkutatnya itu dengan mesin, dengan komputer gitu, dengan limited person gitu kan ya. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, kalau dibilang lagi terus kaitannya Bu, ya itu tadi dengan kita mencintai pekerjaan gitu kan, akhirnya apa? Kita mau memberikan nilai tambah pada pekerjaan itu. Tadi kan Bu Debbie juga menyatakan ya kalau kita misalnya cuma menyelesaikan pekerjaan aja gampang gitu kan. Tapi kita mau memberikan satu nilai tambah. Kamu diminta 100, kasihnya 120. Diminta 70, kasihnya 100 dan seterusnya. Ya, itu pasti nggak ada deh. Kalau bilang orang kerja dengan passion itu dia hanya bekerja sepanjang jam kerja aja, enggak. Pasti dia waktunya lebih, nggak mungkin gitu. Karena dia mau memberikan yang lebih juga. Nah, karena itu nanti pasti karirnya dia itu juga dia kan jadi expert di bidang itu. Nah, kalau dia udah expert, dia udah ahli, nah dia otomatis pasti dilihat oleh company, wah anak ini memang bagus, pasti diberi tanggung jawab yang lebih, atau mungkin di-challenge ke bagian yang lain juga. Gitu sih Tam. Jadi memang passion itu penting. Nah, nanti pada waktu dipindah, mungkin merasa, wah ini kan bukan passion saya. Cari. Pasti di situ menemukan sesuatu yang lain juga gitu loh. Nanti kan jadi akhirnya, oh oke, ya sama aja. Saya di customer service di beberapa perusahaan yang berbeda, challenge-nya pasti beda. Nggak bisa diterapin copy paste gitu ya. Tapi karena merasa bahwa itu sudah passion saya, apapun challenge-nya, ya tetap enjoy aja gitu kan, bisa membesarkan timnya juga gitu. Mungkin Ya. itu sih sharingnya dari saya. Oke, jadi ini sama ya, jadi dari Bu Debbie dan Bu Tuti itu memang passion itu penting, dan benar ternyata kata Oprah Winfrey juga kalau passion itu memang penting, karena kalau misalnya kalau kita itu cuma udah ngikutin passion, kita mau dikasih challenge yang besar atau yang kecil kita juga ngerjainnya ya biasa aja. Tapi kalau kita memang passionate di situ, pasti kita akan terus memberi lebih gitu ya Bu. Betul. Nah, betul. Bu, tapi Bu bedanya ini kan tadi yang seperti Tami bilang ya Bu, ini nih Tami tuh masih abu-abu banget Bu sama yang namanya passion. Tami pun Tami masih bingung. Nah, bedanya passion sama hobi tuh sebenarnya apa ya Bu? Karena gini, mindsetnya nih dulu Bu waktu kita kuliah, waktu Tami kuliah, teman-teman sepantaran Tami, kalau misal hobinya dia misalnya penari, ya udah, kalau lu mau ngikutin kerja passion lo ya lu jadi penari gitu, misalnya gitu ya Bu. Ada persepsi yang mengatakan seperti itu. Nah, passion sama hobi tuh hubungannya seperti apa ya Bu? Mungkin boleh Bu Tuti bisa langsung menjawab? Ya, baik. Makasih Tami. Jadi kalau buat saya antara hobi dan Maaf, Ibu Tuti ke-mute Ibu. Ya, sudah. Oke. Jadi buat saya antara hobi dan passion itu sebetulnya ada hubungannya juga. Nah, memang ada orang yang sangat beruntung karena dia bisa menjalani profesi ataupun pekerjaannya itu yang benar-benar itu sesuai dengan hobinya, gitu ya. Jadi contohnya aja, tadi Tami menyatakan misalnya ada penari, hobi menari, akhirnya dia menjadi penari. Dia hobinya menyanyi, akhirnya dia menjadi penyanyi dan seterusnya. Tapi kan pertanyaannya tidak semua orang seberuntung itu, gitu kan ya. Nah, terus bedanya apa sih Bu gitu? Ya kalau hobi itu biasanya orang mengatakan bahwa hobi itu dilakukan pada waktu senggang, Tam. Jadi pada waktu dia nggak sibuk, tidak menjalankan pekerjaan utamanya, dia jalankanlah hobi. Misalnya untuk rilis stres gitu ya. Misalnya kami hobinya nyanyi. Jadi di sela-sela waktu
kerjanya, untuk rilis stresnya, maka Tami memilih untuk karaoke, misalnya gitu, di rumah atau misalnya di klub sama teman-teman. Nah, itu adalah hobi gitu ya. Nah, tapi kalau passion itu biasanya kita bicaranya itu lebih kepada satu profesi sih, gitu. Jadi yang menghasilkan biasanya larinya pasti ke uang ya, ke pendapatan gitu, ke revenue lah, income gitu maksud saya. Dia pasti larinya ke situ. Nah, pada saat dia udah punya passion gitu kan ya, yang tadi kalau hobi kan senggang. Tapi kalau passion itu memang dia meluangkan waktu, menghabiskan waktunya itu adalah untuk si passion itu gitu loh. Jadi dia benar-benar berusaha untuk berkompetisi. Nah, itu kalau hobi kan ya udah apa misalnya beternak tanaman dia beternak lele misalnya ikan terus kemudian mati ya udah besok bikin lagi atau apa ya. Maksudnya dia nggak punya satu mau ngapain gitu. Karena cuma hobi atau nanam bunga mati ya udah. Tapi kalau dia mengatakan bahwa ini satu passion-nya dia dalam satu profesi, pasti dia pengen berkembang lebih gitu. Dia ingin berkompetisi. Sebelum dia keluar, dia akan menyatakan bahwa di dalam company pun atau di dalam divisinya dia, I'm the best gitu loh. Orang pasti memperhitungkan saya kok gitu ya. Nah, itunya itu yang harus dimunculin biasanya gitu. Jadi nggak sekedar kerja ya udahlah orang kita kerja dibayar cuma segini, ya udah kita kasihnya cuma segini aja, ngapain kita capek-capek lebih. Nah, yang kayak gitu tuh, yang biasanya nanti pasti akan jalan di tempat. Ketinggalan sama teman-teman yang mau spend waktu lebih gitu ya, untuk meraih menjadi yang terbaik. Nah, yang terbaik itu kalau ternyata dalam divisi itu sudah mentok, itu pasti sama atasannya atau manajemen dia dilihat mungkin dia akan dikembangkan untuk punya skill yang lain. Seperti itu, Tam, antara hobi jadi dengan passion. Hubungannya beda ya, Bu, antara hobi sama passion itu bukan sesuatu yang bisa dihubungkan gitu ya. Ya, berhubungan, sebetulnya dia berhubungan, tetapi tidak berhubungan secara sebab akibat. Oke. Nah, kalau tadi nih menurut Ibu Tuti, sekarang kami mau menurut Ibu Debbie nih, gimana, Bu? Ya, kalau menurut Debbie, secara yang tadi diomongin Ibu Tuti, udah semua tuh. Aduh. Jadi, jangan dong. Maksudnya, yang lain ya. Jadi gini, sharing. Yang lain ya. Oke, saya coba cari yang lain. Misalnya gini, Tami, aku balikin ke ini ya, pribadi ya, misalnya ya. Kalau misalnya saya senang membaca, hobi membaca, gitu ya. Hobi membaca. Terus hobi membaca itu ya berarti tadi kata Bu Tuti di waktu luang, kalau di waktu senggang bisa baca, kita baca. Atau misalnya seminggu belum baca buku kayak ada yang kurang, pengen baca buku. Tapi ya udah hobinya itu senang membaca sampai situ aja. Maksudnya cuma sampai selesai membaca, kalau bukunya udah habis, beli lagi ke toko, kemana, beli lagi buku banyak, membaca lagi, ya kan? Sampai situ aja. Nah, cuman kalau passionate, misalnya, ya ini yang berhubungan sama hobi ya. Jadi misalnya ada hobi lain, misalnya berkebun ya, gardening, berkebun, tapi nggak sekedar berkebun. Yang tadi kita dibilang Bu Tuti, ada sesuatu yang kita ingin mencari hal yang lebih dari kegiatan tersebut, dari hal tersebut. Jadi misalnya senang berkebun, hobi berkebun, cuman saya tuh pengen lebih mempelajari berkebun tuh yang bagus seperti apa sih misalnya. Terus misalnya berkebun ternyata kita bisa tuh mengawinkan dua jenis tanaman misalnya, atau bikin steak misalnya, atau apalah macam-macam yang tadinya cuma berkebun konvensional, terus misalnya pengen berkebun hidroponik misalnya. Nah, itu sesuatu yang bisa kamu anggap sebagai passion. Kamu passionate di berkebun. Nah, jadi kalau Tami mungkin masih bingung antara hobi sama passion, nah coba dilihat lebih jauh mana hobimu yang kamu ternyata kamu tuh di situ ada pengen effort lebih, ada pengen menggali sesuatu yang lebih dan mencari yang lebih di luar itu. Mungkin itu bisa membedakan sangat jelas ya antara membaca tadi sama berkebun.
Mungkin begitu, Tam. Ya, thank you Ibu. Berarti nih kalau Tami rangkum nih jawaban Ibu Tuti dan Ibu Debbie, ini hubungannya bisa jadi passion itu bisa jadi hobi, tapi hobi itu belum tentu passion kita ya Bu ya? Betul. Oke Bu. Nah ini Pinter jadi ada moderatornya. Aduh, nah ini jadi ada pertanyaan lagi nih Bu dari Tami. Kalau gitu, passion itu sebenarnya bukan sesuatu gift ya Bu, tapi apakah itu sebuah pilihan yang kita bisa muncul sendiri? Nah, ini langsung nyambung Bu sama pertanyaan lagi nih, Tami tiba-tiba dapat ilham. Kalau misalnya seseorang itu bekerja nih suka, kan tadi Tami sama-sama dapat kata suka, cinta. Nah, itu tapi karena ada terms and condition-nya. Misalnya suka karena pekerjaan itu karena benefit yang didapat, contoh misalnya salary. Nah, itu gimana? Apakah itu masuk ke dalam passion gitu? Nah, mungkin ini sekarang Bu Debbie dulu nih, Bu, yang menjawab. Oke. Tadi pertanyaannya, apakah pertama, passion itu berarti adalah sesuatu yang bukan gift, tapi memang bisa dipilih. Yang kedua, kalau misalnya dia itu mencintai pekerjaannya karena ada embel-embel benefitnya atau salary yang didapat. Nah, itu apakah masuk golongan passion atau tidak gitu? Itu ini ya, curcol oleh Tami ya? Enggak, tadi dapat ilham Bu, dapat ilham udara. Oke. Ya, jadi kalau menurutku menyambung yang tadi kita bahas, hobi, terus hobi, apakah itu hobi adalah passion dan sebaliknya. Jadi menurutku passion itu nggak harus yang kata Tami apa tadi gift gitu ya. Atau mungkin kayak dari kecil tuh emang senangnya membaca misalnya. Menurutku passion itu bisa kita cari dan bisa kita bentuk. Sebelumnya misalnya nggak tahu bahwa senang hal ini, tapi karena kita jalanin, karena pekerjaan kita ya, karena kita kan lagi ngobrol tentang pekerjaan nih, jadi hubungannya sama bekerja. Nah ternyata setelah kita menjalani ternyata hal ini saya suka juga gitu, jadi merupakan suatu hobi yang baru dan ternyata bisa jadi passion. Contohnya apa tadi kalau kata Tami, apakah misalnya harus dihubungkan misal gitu ya, kalau kita pengen menyenangi pekerjaan, apakah berarti kita mesti passion terhadap pekerjaan ini gitu ya. Ya misalnya kita balikin nih, kita udah kerja gitu ya, udah segala macam dikerjain, terus ternyata kok nggak nemu yang kita senengin dari pekerjaan ini, belum nemu gitu. Maksudnya jenis kerjaannya gitu ya. Misalnya nih saya balikin ke diri saya tuh agak sulit kalau melihat angka-angka yang jajaran di Excel itu saya agak sulit kalau saya, mungkin karena ada pengaruh dari mata atau gimana. Nah itu saya nggak demen. Nah jadi tapi pekerjaan yang sekarang harus ngeliatin itu. Jadi dari yang tadinya nggak suka, mau nggak mau harus dijalanin, harus suka. Nah recently ternyata saya mulai bisa mencintai yang namanya Excel tersebut. Kayak gitu misalnya. Jadi yang tadinya saya nggak suka jadi suka gitu. Jadi kalau buat Tami tadi, apakah kalau kita cinta kita harus menemukan passion dulu? Iya, kalau misalnya ketemu langsung, kalau enggak gimana gitu kan? Ya kalau misalnya nemu, cobalah cari dari sisi mananya kita bisa menyukai pekerjaan tersebut gitu. Mungkin kalau di pekerjaan tersebut nggak dapet, ya udah lingkungannya. Misalnya di kerjaan yang Tami sekarang kurang passionate, tapi teman-temannya asik-asik misalnya. Atau misalnya ruang kantornya keren, jadi betah kerja misalnya. Nah itu kan udah di luar pekerjaan ya, udah di luar jobnya kita. Cuma kita berusaha mengambil nilai tersebut supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap passion di pekerjaan ini gitu. Jadi jangan sampai nggak nemuin apa yang kita suka. Kalau di sini, kalau di depan kita nggak suka, ya udah coba lihat agak ke kiri, mungkin ada yang kita suka nih. Ke kiri nggak ngeliat, ya mungkin ke kanan ada yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih kayak gitu.
Mudah-mudahan menjawab ya, Tam ya. Ya, Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang nih, nyambung pertanyaan yang tadi Tami sih, kalau misalnya sukanya itu karena si salary atau yang kita benefit yang kita dapatkan itu masuk ke golongan passion juga ya, Bu? Kan kita jadi cinta Jadi nih. passionate. Jadi Oh, passionate. oke. Bisa dong. Oke. Kan jadi passionate. Karena sebenarnya arti passionate itu sebenarnya bergairah. Kita gairah, kita excited. Karena kita gairah, karena kita excited, akhirnya otomatis kita suka, kita mencintai, terus muncullah ide-ide yang bisa bikin kita bagus dalam bekerja. Gitu. Oke. Kalau Oke, menurutku menjawab. benar. Ya, siap. Nah, mungkin kalau dari Bu Tuti gimana nih, Bu? Iya, Tam. Saya sih setuju sama Mbak Debbie tadi gitu ya, bahwa sebetulnya passion itu dapat dibentuk sih gitu. Jadi bukan melulu bahwa passion itu adalah gift yang seorang lahir memang udah punya itu dan dia jalankan, itu enggak gitu. Jadi passion itu bisa dalam satu journey, dalam satu perjalanan proses itu bisa didapatkan gitu. Jadi sebetulnya tergantung kitanya aja gitu ya. Tadi kan Mbak Debbie ataupun saya udah banyak kasih contoh dalam pekerjaan kita, journey kita, karena kita memang sudah cukup lama gitu ya di dunia pekerjaan. Akhirnya kita bisa mendapatkan, oh ini ternyata saya mencintai gitu. Contoh nih misalnya, kami tanya sama saya sekarang, Bu, Ibu kan dulu background-nya technical nih, terus Ibu lama 20-an tahun di bidang services gitu kan. Kalau sekarang ditawarin, mau nggak balik ke technical gitu kan? Pasti saya akan jawab, saya nggak mau balik ke technical, udah cukup. Oh mau, kirain jawabannya enggak Enggak, gitu. saya nggak mau. Enggak, saya udah nggak mau. Oke. Enggak, Saya saya nggak jawabnya mau. mau. Enggak, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena saya sudah sudah lebih mencintai gitu, sudah lebih mendapatkan dengan pekerjaan yang sekarang gitu. Saya lebih enjoy lah gitu. Artinya saya dapat relationship-nya, saya bisa belajar teknologi juga walaupun nggak purely tentang network-nya gitu ya. Karena di call center kan juga perlu teknologi kan, kayak kita mau di digital juga kita perlu belajar teknologi gitu. Kemudian kita dapat interaction dengan people-nya di dalam tim ataupun ternyata dengan customer gitu. Walaupun awalnya misalnya, wah kita customer marah-marah segala macam, tapi pada saat kita berhasil gitu kan, memberikan solusi kepada customer yang marah yang tadinya, terus terakhir pada saat di akhir conversation mengatakan, "Ibu mohon maaf ya karena saya akhirnya mengganggu waktu Ibu," atau berterima kasih sama kita, itu kan rasanya beda ya gitu loh. Jadi artinya saya nggak melihat bahwa komplain itu menjadi sesuatu yang menakutkan atau apa, tetapi komplain itu justru suatu feedback gitu dari customer yang mana mungkin bisa untuk ke tim juga, untuk ke saya juga, dan yang pasti mungkin buat manajemen juga gitu ya. Jadi sebetulnya tuh banyak sekali yang saya temukan. Saya bilang bahwa kerja di customer service itu udah kayak kerja di satu perusahaan sih sebetulnya. HR-nya ada gitu, managing budgetnya udah pasti, bicara teknologinya juga ada gitu kan. Apalagi tuh misalnya marketingnya juga kadang-kadang kita mesti ada dengan teman-teman marketing kita kan jualan juga gitu ya. Oh customer tuh maunya kayak gini loh gitu. Walaupun nggak langsung tapi semua fungsi itu tuh kita dapatkan. Jadi kan sebetulnya kita belajar banyak sekali, nggak bosen deh pokoknya kalau di customer service sih kalau menurut saya gitu ya. Ya itu tadi, kenapa Ibu bisa kayak gitu ya karena saya enjoy. Terus kalau pertanyaannya, kalau untuk karena kita digaji gede, kemudian kita menikmati, itu dikatakan passion apa enggak gitu. Ya balik lagi, kamu bisa dapat gaji gede itu kan dengan posisi tertentu pasti karena orang melihat keahlian kamu kan gitu loh. Nah keahlian kamu itu terbentuk karena apa gitu loh. Pasti karena kamu passionate juga kan di bidangnya. Ya gitu aja sih. Oke. Tapi tadi nggak curcol ya Bu, itu tapi tiba-tiba dapet ilham. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kan ini inspirasi kan, namanya pengalaman kita sharing. Jadi artinya ini bukan teori gitu kan. Orang punya persepsi, anggapan itu silahkan gitu loh. Tetapi saya dan mungkin juga Mbak Debbie gitu ya, dengan pengalaman kami berbagi gitu kan. Apakah teorinya itu benar apa enggak gitu. Ternyata kan
di lapangannya kita menemukan banyak kesamaan gitu ya Mbak Debbie ya gitu, mengartikan itu gitu. Oke, oke. Nah, berarti nih Bu, karena nih Tami tuh banyak sekali ya, maksudnya sama dapat persepsi banyak karena kan kita nih sebagai millennials dan Gen Z itu sering ya tukar pendapat, tukar pikiran. Berarti ini sekarang persepsinya udah satu bahwa memang sebenarnya passion itu pertama itu adalah sesuatu yang bisa kita cari, kita usahakan. Itu adanya bisa dari macam-macam, dari lingkungan dan lain-lain. Dan kalaupun kita itu bekerja dengan passion, yang pasti apapun challenge-nya itu pasti kita bakal bisa menghadapi itu ya Bu. Ya, ya. Nah, ini kami jadi penasaran nih sama keseharian dari Bu Tuti sama Bu Debbie nih. Kalau sehari-harinya gimana sih? Sepassionate apa sih kesehariannya gitu? Nah, untuk tahu itu nih Bu, kami udah mengumpulkan testimoni dari beberapa rekan kerja Ibu nih. Nah, mungkin ya betul. Jadi mungkin bagi teman-teman First Squad nih jadi bisa tahu juga nih keseharian dari Bu Tuti sama Bu Debbie, siapa tahu ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Nah, mungkin langsung aja bisa kita saksikan testimoni dari Bu Tuti. Beliau adalah orang yang menyenangkan, ramah dan rendah hati, penggemar kopi dan tanaman, serta selalu berupaya untuk hidup sehat. Suka bercerita pengalamannya dan berbagi ilmu kepada siapapun. Yang menginspirasi dari Ibu Tuti, setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Jadi percayalah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Bu Tuti memiliki 3 kepribadian utama, yaitu strong leadership, strong integrity, dan strong innovation. Beliau sangat memperhatikan dalam hal peningkatan kompetensi karyawan, kinerja perusahaan, dan layanan terhadap pelanggan yang bermuara pada good performance. Bu Tuti mendedikasikan waktu dan kompetensinya untuk peningkatan kinerja customer interaction. Seorang leader yang tangguh, berempati dan fair, sering memberikan kesempatan-kesempatan, memberikan challenge untuk bisa menjadi lebih baik, berani mengambil tanggung jawab dan juga mengambil resiko atas kami timnya. Pemimpin yang tegas, tapi juga ada keibuan di sela-sela waktu beliau mengurus keluarga. Beliau tuh masih menyempatkan untuk kuliah, masih aktif di gereja juga, tapi nggak ngelepasin timnya. Sosial dan religious. Strong leadership dan strong innovation. Tegas dan fair. Oke. Kami jadi banyak yang mau ditanyain nih, Bu. Nah, jadi ini apa? Nah, jadi ini surprise. kami mau langsung nanya sama yang ada di video aja, nggak mau nanya sama Bu Tuti. Oh ya, silakan. Mungkin langsung kita invite aja ya untuk rekan kerja dari Ibu Tuti. Oke, boleh dibantu untuk invite Ibu Lona. Sore Bu. Halo Ibu Lona, apa kabarnya? Masih mute. Oh, masih mute. Halo Ibu Lona. Masih mute Bu. Halo. Suaranya nggak dengar. Belum ada. Ibu Lona. Suaranya Bu Lona. Ya, Bu Lona sudah bisa, suaranya udah bisa kedengeran. Halo Bu Lona. Aku tidak ada suaranya. Nggak Bu dengar. Lona termute Kita dari belum bisa laptopnya mendengar sendiri. suaranya. Oh, laptopnya Bu, laptopnya. Halo? Ya, Nah, itu oke. ya. Oke Bu. Sip. Nah, ini kami mau konfirmasi dulu, apakah benar yang tadi dalam video itu adalah Bu Lona? Iya, Bu. Oke. Nah, Bu, tadi kan Bu Lona tuh ngasih testimoni katanya Bu Tuti itu tegas dan fair, nah, sebagai leader. Nah, itu gimana sih, Bu? Ini tegas apa galak ya, Bu? Mohon konfirmasinya nih, Bu. Maaf ya Bu. Oh, nggak apa-apa Bu Lona. Apa Ibu, adanya. satu lagi Bu, ceritain dong seberapa hal apa sih Bu yang menurut Bu Lona tuh Bu Tuti tuh memang passionate banget gitu di pekerjaannya. Mohon maaf ini lagi hujan di sini, kalau suara di belakangnya agak berisik ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Oke, Bu Lona bisa ceritain?
Bu Tuti itu kalau di kita sehari-harinya dan mungkin juga rekan-rekan kita juga sering ngobrol gitu ya. Yang pertama itu dari Ibu itu tegas. Jadi kuncinya adalah supaya kita tenang atau tidak merasa khawatir. Pastikan pekerjaan kita sehari-hari itu kita pegangin dan kita kerjanya itu terfollow up dengan benar gitu. Karena kalau misalnya Ibu kan cenderung kondisinya itu eskalasi kerja kita di tim itu udah dieskalasi ke orang lain gitu. Karena once kita udah melakukan part kita dengan baik, terus kita punya kesulitan, Ibu Tuti itu pasti akan bantuin gitu ke related unit dan kemudian juga pada saat tertentu tuh Ibu mengambil resiko untuk kita gitu. Jadi pokoknya pastikan aja deh kerjanya kita benar gitu. Kalau misalnya ada hal di kondisi tertentu emang kita terlewat atau misalnya misleading info gitu, itu harap terima aja kalau Ibu menegur gitu. Dan setiap kali Ibu menegur, prosesnya tuh selalu ada prosesnya sih. Saya tuh butuh berapa waktu untuk memahami kondisi tersebut kan. Setelah saya pahami, setiap saya ada komunikasi sama Ibu, terus sayanya ada terlewat, terus ditegur Ibu, diarahkan, itu poinnya intinya saya selalu mendapatkan pembelajaran di situ. Oke. Nah, itu juga di sela-sela komunikasinya itu disisipin juga pembelajaran. Terus kalau misalnya objektifnya juga kadang kita dapat gitu. Karena Ibu tuh kamu jangan capek sendiri, kamu harus eskalasi yang benar, yang seperti itu. Intinya Ibu itu megangin kita lah timnya gitu. Oke, jadi ini Bu Tuti itu benar-benar passionate-nya itu sangat care dengan timnya, terus tegasnya itu bukan galak ya Bu berarti ya? Galak nggak Bu? Waduh, jadi enggak tegas, bukan galak ya Bu, oke. Oke. Thank you ya Bu Lona atas ceritanya. Ya. Oke. Nah, kan tadi kita udah tahu nih keseharian Bu Tuti dari rekan kerjanya. Nah, sekarang giliran Bu Debi nih. Tenang, adil kok Tami. Tadi Bu Tuti udah, sekarang Bu Debi. Mbak Tami. Ya. Kita sapa Pak Marlo dulu. Selamat sore Pak Marlo. Ada Pak Marlo. Selamat sore Pak Marlo. Aduh, jadi grogi. Halo Pak Marlo. Terima kasih Pak sudah hadir. Gak apa-apa, dilanjut aja. Silakan. Oke. Tapi jadi ngeblank nih. Gantian ke Bu Debi. Iya, oke. Sekarang waktunya kita lihat testimoni dari Bu Debi Subandi. Mari kita saksikan videonya. Humble menurut saya. Beliau sudah lama di Dignet, tapi sama juniornya termasuk saya, beliau mau berbagi ilmu, beliau mau merangkul, beliau mau mengajak kerjasama, istilahnya ngayomi, menyelesaikan masalah dengan cara bijaksana. Jadi memberi kami arahan, nasihat, dan visi, tidak otoritas. Meskipun Bu Debi adalah atasan atau pemimpin di tempat kerja, tapi bukan berarti beliau tidak bisa menjadi seorang teman dan pegawainya. Dapat menjadi guru, mentor, pemimpin dan atasan yang hebat. Bu Debi sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Bahkan, beliau sampai lupa waktu. Yang hanya ritme. Melihat gigi, rajin, teamwork, profesional, support ya, kerja keras. Gimana dengan pekerjaannya ya, dia sangat mencintai dan mensyukuri. Itu tentunya. Superwoman. Humble dan friendly. Smart and humble. Oke. Nah, ini kayaknya Tami menangkap sesuatu nih. Kayaknya Bu Debi nih di mata timnya kayaknya humble. Terus tadi ada kata-kata dekat dengan timnya. Nah, kami mau tahu dong, untuk menjawab pertanyaan itu kami menghadirkan ada Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, sudah terhubungkah? Sorry, namanya Dewi siapa ya?
Bu Dewi bisa bantu Bu nama panjangnya? Dewi Sawitri. Oke. Ada nggak tapi di list ya? Bu Dewi minta tolong dinyalakan dulu kameranya agar bisa di spotlight. Kirain udah itu. Ya, Bu Dewi minta tolong untuk dinyalakan kamera. Thank you. Thank you, Kak Evan. Halo, Mbak Dewi. Boleh di-unmute, Mbak? Halo. Halo. Halo, Halo. ya. Baru bisa nih. Mbak Dewi boleh dinyalain videonya? Oke. Oke. Nah, halo Mbak Dewi. Halo, Nah, ya. Mbak Dewi boleh ceritain nggak sih Bu Dewi tuh sedekat apa sih sama timnya? Dan hal apa sih yang kayaknya tuh Bu Dewi Bu Dewi ini passionate banget nih sama pekerjaannya sehari-harinya? Sedekat apa? Wah, susah digambarkan dengan kata-kata nih kok sedekat apa. Deket banget nih Saya kayaknya. benar-benar dekat. Benar-benar dekat. Pokoknya Bu Dewi tuh the best lah pokoknya, benar-benar friendly. Jadi enak lah pokoknya. Inspirasi banget, seorang pemimpin yang sangat menginspirasi lah. Susah untuk digambarkan dengan kata-kata. Waduh, emang apa nih Mbak Dewi yang bikin menginspirasi Mbak Dewi nih sehari-harinya Bu Dewi? Apakah Bu Dewi tuh kalau kerja suka lupa waktu, saking passionate banget nih sama pekerjaannya? Kalau itu sangat lupa waktu. Iya, itu approve sih, soalnya Sampai suka WA Tabi malam-malam. di kantor. Iya, dini hari juga masih on pokoknya Bu Dewi, 24 jam pokoknya. Oke. Oke, jadi memang Bu Dewi ini dekat banget sama timnya dan memang passionate banget ya Mbak ya sehari-harinya ya. Iya, Bu Dewi dan Bu Dewi tuh pokoknya open lah ke timnya. Jadi kalau memang timnya ada sesuatu yang ingin dibicarakan tuh nyaman lah, kita mau mengutarakan inspirasi itu nyaman lah pokoknya. Oke. Thank you ya Mbak Dewi sudah mau join dan sharing ceritanya. Sama-sama. Terima kasih. Wah. Sama. Wah, Bu Dewi kayaknya deket banget nih Bu Dewi sama timnya nih. itu Mbak Dewi itu admin pertama kita di Solo. Salah satu admin disebutnya admin NRO ya. Istilahnya itu admin project, tapi ya salah satu yang mengsecurekan sampai kami kota Solo ya dari BIU 4. Kan kalau BIU 4 tuh ada 4 kota Mbak. Ada Semarang, Jogja, Solo, Tegal. Nah, Solo itu salah satu yang paling pertama sih. Nah, Mbak Dewi itu salah satu member kita yang ikut mensecurekan sampai kami bisa achieve di tahun-tahun ini, di 2 tahun belakangan. Okay. Ya, alhamdulillah punya tim yang semuanya capable ya, bisa bekerja, capable, bisa diandalkan. Jadi ya alhamdulillah, jadi ya kerjaan enak semuanya. Kayak gitu. Thank you Bu Dewi, Bu Tuti. Nah, tadi kan ada Pak Marlo nih. Kami jadi pengen menyapa dan bertanya pendapat Pak Marlo nih terkait tema hari ini. Waduh, berat. Deg-degan deh Bu, kita Bu. Aduh, tapi juga deg-degan. Jadi keringetan Bu. Mungkin, halo Pak Marlo, selamat sore Pak. Ya, Pak Marlo untuk menyalakan kamera terlebih dahulu supaya bisa. Halo. Halo Pak Marlo. Bapak lagi meeting kali. Wah, iya, sepertinya lagi meeting. Oke, sayang sekali sepertinya beliau sedang meeting. Kalau gitu kita lanjutkan saja nih. Ini Pak Marlo akan masuk baru konfirmasi lagi call. Oh, oke. Ya. Sorry, gimana Kak Evan?
Ya, Pak Marlo barusan info beliau segera masuk Akan lagi, join, akan akan join. join sebentar lagi ke layar. Oke, sambil menunggu Pak Marlo nih Bu, mungkin Tami mau nanya dulu deh ke Bu Debi nih. Bu Debi kan tadi sepertinya sangat dekat dengan tim Ibu, bahkan nih menurut kabar-kabar yang Tami cari nih informasinya, Tami kan riset dulu nih Bu, Tami tanya-tanya nih sama rekan kerja Bu Debi ya, katanya hipotesa. Sama Bu Tuti juga, Tami riset semua Bu, Tami tanya Bu. Nah, untuk Bu Debi nih, katanya Bu Debi itu kan bagaikan ibu dari anak-anak timnya Bu Debi. Sedekat itu. Nah, itu apa sih Bu yang bikin Ibu sampai segitu dekatnya dan bagaimana sih prosesnya gitu? Apakah itu salah satu tujuan Ibu untuk yang tadi itu menanamkan passion pada tim anggota tim Ibu? Ya, mungkin kalau bisa diceritain singkatnya, apa ya? Kalau dari awal kan kami memang dari awal kita di sini kerja bareng-bareng. Maksudnya nature pekerjaan kami yang sekarang ini memang harus kerja teamwork, ya semua harus hands on, semua ikut terjun. Jadi memang nggak akan ada apa istilahnya sekat-sekat atau sampai misalnya sampai yang namanya atasan tuh nggak komunikasi ke misalnya 2 tingkat apa 3 tingkat di bawahnya. Itu kalau nature-nya NRO itu kita pasti semuanya saling komunikasi, saling teamwork-nya dekat gitu. Terus apakah sedekat itu? Ya kalau saya sih merasa dekat ya, nggak tahu mereka ke saya. Waduh, deket Bu. Maksudnya gini. Deket lah, dekat. Tadi ceritanya sih kayaknya deket Bu. Sebenarnya mungkin saya yang butuh dekat ke mereka karena apa ya? Karena kan kita mungkin ya Bu Tuti juga tahu kita kan kerja kalau Bu Tuti kan agak di atas ya, kalau saya kan masih menengah. Nah itu kadang pressure itu atas bawah gitu Bu. Mungkin kalau Ibu dulu pernah kita punya kayak pressure hamburger itu ya? atas bawah. Kayak hamburger ya? Gitu ya. Kayak hamburger. Kayak hamburger. Ya kan? Hamburger. Iya. Nah jadi apa ya? Justru saya yang mencari suatu kesenangan, mencari apa sih istilahnya ya, mencari kedamaian dengan mereka begitu. Jadi ada rilis gitu loh, ada rilis sedikit beban kerja, ada rilis stres kalau bisa dekat sama mereka. Karena kan kadang tuh sebelnya, kadang pengen nih interaksi lebih sama tim gitu ya. Cuman waktunya nggak ada Bu ya, kadang waktunya habis sama ini itu ya ngomong sama dia aja udah nggak sempet gitu kan, mau ngomong sama si A sama si B udah nggak sempet, mau ngajak makan aja nggak sempet gitu kan. Nah jadi saya kadang saya siasati, ya udah kita meeting di luar, karena sebenarnya saya sih yang pengen jalan-jalan, kita meeting luar, kita ngopi di luar misalnya. Nah itu sambil ngopi ntar sambil meeting gitu, misalnya karena sekarang lagi pandemi kan, cari yang open area. Ya udah meeting di luar, jadi ketemunya dapat, ngobrolnya dapat, walau dikit-dikit, terus meetingnya juga dapat, kerjanya juga dapat gitu. Kalau nggak kayak gitu, nggak bakal kejadian ketemu tuh soalnya. Pasti Bu, itu apakah salah satu usaha Ibu untuk agar lingkungan atau tim Ibu itu passionate sama pekerjaannya Bu? Iya. Oke. Ya, karena saya kan sebelum nyampe sini juga, maksudnya sebelum saya sampai ke kebiasaan yang sekarang kan, ya kita kan kerja udah cukup lama, ya dipelajari sih bahwa kita kerja nggak melulu kerja, maksudnya sama tim itu walaupun anak buah, walaupun tim gitu ya, walaupun jauh ke bawah berapa tingkat misalnya, berapa level, tapi itu tadi nggak melulu kerja, tapi perlu komunikasi, mungkin ada hal-hal lain yang bisa diobrolin di luar pekerjaan, jadi biar agak rileks lah gitu, karena kerjaannya udah betul. Oke Bu, jadi memang kayaknya saya nih kedekatan itu ya, Tami, ya Bu. Bapak udah join itu. Oke. Halo, selamat sore Pak Halo. Marlo. Selamat sore semua. Sore, Pak. Sorry, tadi pas disapa saya lagi ada call juga, jadi ada 2 call. Nggak apa-apa Pak, terima kasih sudah join. Nah Pak, mungkin Tami boleh tanya nih Pak, Tami
kalau nanya ke Pak Marlo agak sedikit beda nih. Kenapa? Silakan Ami. Grogi Pak, maaf. Grogi ya, oke. Oke Pak, kami mau tahu dong Pak pendapat Bapak nih. Sebenarnya apa sih Pak passion itu? Ya, kalau saya tadi dengerin Bu Tuti jelasin tentang passion kan. Jadi kalau saya sih passion itu menurut saya adalah meaning ya. Jadi arti dari kita bekerja ini seperti apa. Tadi saya juga udah banyak dengar bahwa banyak yang kerja di LinkNet First Media ini merasa bahwa we're giving something to our consumers. Ya kan, we're giving back to our society. Jadi bukan semata-mata we're here to make money. Kita cuma hanya bisnis talk ya kan, pure business, tidak ada meaningnya, tidak ada esensinya. Ya betul, memang semua perusahaan tentunya pasti profit oriented. Bohong lah kalau enggak, ya kan, enggak ada yang namanya bisnis itu enggak profit oriented. Akan tetapi tentunya a lot of meanings riding out from our business mission dan vision kita apa gitu loh. Seperti satu, kita menyadari bahwa it so happens that PSBB ketat mulai lagi sekarang. Nah, kalau PSBB ketat mulai lagi, ya tentunya work from home lebih penting lagi daripada periode-periode PSBB transisi sebelumnya. Nah, untuk work from home tentunya perlu connectivity seperti yang kita sediakan ini. Dengan kita ngopi bareng begini aja, kalau tanpa connectivity nggak bisa kan. Nah, tentunya banyak sekali aktivitas produktivitas yang tidak bisa tanpa internet. Nah, nomor 2 adalah tentunya dari segi konten. Konten itu kita memberikan satu tanda kutip entertainment ataupun stress release kita bilang. Siapa sih yang bisa tahan 24 hours terkungkung di rumah, ya kan, tanpa menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita lakukan sebelum new normal ini, misalnya travel, misalnya ketemu, bersosialisasi dengan kita makan siang, makan malam bersama keluarga, bersama teman, goes bareng, ya kan. Itu semua aktivitas kan kita harus reduce kan. Bahkan ada beberapa dari kita yang sama sekali tidak bisa melakukan hal tersebut lagi. Jadi kita tuh memberikan juga entertainment solution kepada customer kita yang sekarang udah 850 ribuan orang loh. Itu sebenarnya accounts. Kalau accounts kita kali aja, let's say 4 ya, Bu Tuti ya. Iya, kali 4. Itu udah berapa? Udah 3,4 juta loh. Ya. Itu angka yang sangat saya bilang sangat signifikan ya. Jadi memang it gives us passion itu akan mulai ketika kita menyadari bahwa meaningnya apa, ya kan? Itu bisa tadi lewat apa yang kita berikan kepada consumer kita. Saya pernah dengar juga satu sesi sebelumnya yang memberikan meaning itu adalah perjuangan kita yang ada kutip tidak gampang ya melayani customer dengan kondisi new normal ini, dimaki-maki customer, sosial media yang begitu kejam, tahu sendiri ya dunia sosial media ya. Terus kita juga merasa ya kita tahu bahwa customer is king, cuman kadang-kadang kan namanya juga kita masuk manusia, kita dengar komen-komen yang kurang enak, ya kita mencoba tidak baper ya. Kalau istilahnya dengan istilah sekarang nggak boleh baper gitu loh. Nah, tapi kan kita juga manusia, ya kan. Jadi poinnya adalah gimana caranya kita juga tahu bahwa kita itu sebenarnya fight buat siapa. Memang kita fight buat customer, kita juga fight buat keluarga kita. Ya kan. Saya ada satu sesi yang dimana saya dengar bahwa ada kalau nggak salah Pak Igun atau siapa yang bawakan bahwa dia itu fight itu buat istri dan anak-anaknya. Jadi it gives a purpose. Oh, bekerja itu bukan cuma 9 to 5. Kalau kita sekarang gara-gara new normal ini udah bukan nggak ada 9 to 5, itu semua udah lewat semua. Meaning just a click of a button gitu loh. Ya kan. Mau kapan saya juga bisa meeting sekarang ya kan. Jadi udah nggak ada aturan 9 to 5. Cuman adalah ketika dia bekerja, dia pulang ke rumah, dia lihat istrinya, dia lihat anaknya, itu semua pays off ya kan. Bahwa hasil dedikasi dia, kerja keras dia, suka duka dia dalam pekerjaan itu membuat itu semua berarti ketika melihat bahwa perjuangan itu bisa memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anaknya. Dan demikian juga ini Kartini yang modern sekarang, Bu Dia, Bu Tuti, Bu Debbie, Tamira sendiri semua tentunya juga bekerja kan juga buat anak dan buat suami juga kan. Gitu. Apa sih kita kerja sih? Kan? Kita kan bukan kerja buat tetangga ya kan? Iya. Mungkin gitu ya, mengenai passion itu sebenarnya kita bisa gali sendiri. Passion itu sebenarnya meaningnya apa?
artinya apa, sense of purpose-nya apa. Saya rasa itu nggak akan sulit untuk kita membuat kita semangat. It becomes a booster for us every day ketika kita kerja itu. Bukan berarti ini tiap minggu dulu saya dulu di beberapa kampus sebelumnya, long time ago. Itu memang struggling loh. Ini cerita fakta sebenarnya. Kalau minggu itu kayaknya, aduh weekend is over, minggu malam gitu kan. Monday is, dia kerja lagi gitu loh, ya kan. Nah, itu bagaimana coba rubah paradigma itu nggak gampang. It takes renungan, it takes years juga, kedewasaan buat kita menyadari bahwa sebenarnya kita kerja itu buat mungkin itu ya. Iya Pak, thank you banget Pak. Jadi memang kita harus tahu ya Pak, meaningnya tuh apa dulu gitu. Iya, tujuannya. Betul. Kayak misalnya Tami bekerja meaningnya apa? Coba saya boleh tanya. Waduh, untuk saat ini sih mencari pundi-pundi rezeki untuk masa depan yang lebih cerah ya Pak. Amin. Itu juga meaning loh. Ya kan, iya, itu meaning. Mencari sesuap berlian itu juga meaning loh. Ya kan? Semangkok dia Pak. Kalau dia nggak sesuap, semangkok dia. Iya Pak. Meaning loh, ya kan. Ya, kita kan gini loh, kayak misalnya Tami kerja, mencari tadi pundi-pundi untuk apa, supaya misalnya bisa membeli rumah yang layak buat suami dan anak, bisa misalnya traveling all around the world someday, ya kan, bisa memberikan orang tua, ya kan, kita juga membalas jasa kepada orang tua, itu semua meaning kan, ya kan, ya kan, pundi itu adalah hanya cuman medianya aja, alatnya doang, ya kan, tapi kan di balik purpose itu, di balik itu kan adalah ada meaningnya gitu. Itu sih Tami. Ya kan? Oke, thank you Semoga Pak. bisa meraup semangkok berlian segera di LinkNet. Amin. Amin. Amin Pak. Thank you Pak Marlo. Terima kasih Pak Marlo. Thank you Pak Marlo. You're welcome. Silakan, monggo lanjutkan. Oke, ini kita lanjutin lagi Tami mau balik lagi nih ke dua narasumber Tami. Tadi kalau kata Pak Marlo Kartini, ya itu setuju sih Tami, ada Bu Debbie dan Ibu Tuti. Nah mungkin ini pertanyaan khusus untuk Bu Tuti nih. Bu, tadi kan di biografi Ibu, Ibu tuh selalu bilang untuk menerapkan bekerja itu harus mencintai dengan hati. Nah itu apakah Ibu tuh juga tadi kan kita ngomongin meaning ya Bu, apakah itu adalah salah satu media Ibu untuk menerapkan meaning atau tujuan ke tim Ibu gitu. Nah, seperti yang kita udah tahu juga nih, customer interaction kan sangat berprestasi ya, Bu. Nah, itu apakah ada kesinambungannya dengan itu, Bu? Boleh diceritain, Bu Tuti? Boleh, Tam. Iya, tadi kan seperti Pak Marlo banyak menyampaikan gitu ya, sharing ke kita versinya beliau itu bahwa passion itu kan meaning ya, jadi arti daripada pekerjaan itu sendiri. Itu purpose-nya kita mau ngapain gitu loh. Nah, itu juga sama sih gitu. Kalau saya gitu ya menerapkan semua itu kepada tim adalah, kalau saya sendiri kan mungkin udah cerita tadi, udah banyak sharing. Tapi kalau buat tim, saya juga menyampaikan kepada mereka gitu ya, bahwa setiap pekerjaan gitu, apa yang mereka lakukan, title apapun yang mereka emban sekarang itu sebenarnya adalah profesi mereka kan gitu. Nah, kalau kita udah punya profesi, ya kita harus menjalankan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, balik lagi, kamu kerja itu untuk apa sih gitu? Mau ngapain kerja gitu? Apa iya kerja itu cuma menghabiskan waktu di rumah aja gitu? Kan kayaknya nggak mungkin kan? Pasti bekerja itu adalah ya tadi untuk keluarga misalnya, kemudian untuk dapatkan gaji lebih, kemudian supaya karirnya juga. Kalau karir kan bicaranya adalah aktualisasi diri ya, bahwa kalau orang lihat, oh ya sekarang Tami itu udah jadi manajer di sini loh, dia sebagai ini. Padahal mungkin teman-teman seangkatannya Tami belum. Itu bisa terjadi gitu loh, itu bisa terjadi. Banyak orang yang saat ini kan dengan usia-usia muda posisinya juga cukup bagus, khususnya di startup gitu ya, ataupun itu juga menurut saya di LinkNet juga segala sesuatunya possible kok gitu loh ke depannya. Mungkin who knows ya, Tami will be one of the itu tadi yang terbaik gitu ya. Nah, jadi balik lagi bahwa sebetulnya apa itu namanya, kalau dibicara passion, meaning, saya terhadap tim itu selalu menekankan kepada mereka, kamu harus mencintai pekerjaan yang kamu hadapi sekarang gitu ya, dan selalu lakukan yang terbaik. Nah, cara yang terbaik itu apa?
ya yang terbaik semua yang dibebankan kepada kamu itu kamu sudah bisa menunjukkan hasilnya plus, nah gitu kan. Kalau di compare dengan temennya, kamu lead gitu, kamu memang unggul gitu loh. Nah itu kalau keluar kita bisa juga dengan contohnya kalau saya ikutkan kompetisi. Jadi dengan berkompetisi itu mereka itu sebetulnya salah satunya adalah kita coba melihat apakah posisi services yang ada di LinkNet itu sudah bisa diterima gitu kan, mengikuti standar yang ada di market misalnya seperti itu. Nah, buat mereka personal pribadinya itu mereka juga mencoba untuk mengaktualisasikan diri, mencoba berkompetisinya gitu ya, semua ide-idenya, dan ya disitulah ternyata itu terbukti di situ gitu loh. Oke Bu, jadi Ibu selalu memberikan kesempatan untuk tim member Ibu untuk beraktualisasi diri ya, dan hasilnya itu terbukti di prestasi yang didapatkan customer interaction yang ICCA itu ya Bu, yang 7 medali itu ya Bu, itu harus kami highlight Bu, 7 medali. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih banyak ya, mimpinya seperti itu. Ya. Amin. Oke Bu, nah Bu, ini salah satu hal yang bikin kami excited banget, ini kan karena kita ini sama-sama wanita ya Bu. Nah, yang sama-sama kita ketahui nih Bu, apalagi di dunia teknologi, mungkin nggak gampang gitu untuk survive dan bertahan dengan challenge-challenge yang banyak, apalagi sebagai wanita atau ibu yang untuk ibu-ibu yang sudah punya suami dan punya anak kan mempunyai kodrat tersendiri. Nah itu bagaimana sih Bu, ibu tuh bisa survive dan menghadapi challenge-challenge yang mungkin berat gitu. Nah mungkin Tami bisa jawab dijawab dari Bu Tuti lalu Bu Debbie. Boleh. Kalau dari saya sih, dari mulai saya lulus kemudian masuk ke dunia kerja, udah punya prinsip bahwa biasanya saya itu udah punya plan ya, paling nggak umur segini saya mau berkeluarga, kemudian nanti punya anak, dan seterusnya, walaupun itu nanti tergantung sama yang di atas juga. Tapi kebanyakan bisa dibilang bahwa apa yang direncanakan itu sama Tuhan itu kayak didengar lah, jadi terus jalan seiring gitu ya. Nah, caranya kita bersaing gitu dengan yang lain ya balik lagi, saya kerja mau seperti apapun situasi dan suasananya, nomor satu adalah saya kan bekerja karena pekerjaannya itu sendiri gitu. Kalau saya pribadi sih saya bekerja bukan karena atasan saya, bukan karena environment saya, tetapi lebih kepada karena saya memang suka sekali dengan pekerjaan itu. Jadi mau company-nya apapun, sepanjang saya pada waktu dari awal sudah tahu bahwa oh ini akan bikin saya betah nih, ini akan bikin saya enjoy nih, situasinya seperti ini. Nah seperti itu sih yang saya lakukan gitu. Dan untuk dengan keluarga membaginya adalah saya punya prinsip yang cukup kuno sebetulnya Tam. Ini sih memang saya dapatkan dari eyang saya gitu ya. Beliau selalu berpesan bahwa seorang wanita itu sepinter-pinternya, setinggi-tingginya jabatan, itu pasti balik-baliknya juga ke dapur juga gitu. Maksudnya baliknya kan ke keluarga juga gitu ya. Nggak pernah ada tuntutan kok untuk harus pinter masak, apalagi sekarang GoFood, GrabFood itu banyak gitu. Tetapi intinya adalah kita punya tanggung jawab utama itu sebagai orang tua itu adalah untuk anak ya, dan keluarga lah, anak dan suami. Ya kalau suaminya kan udah sama-sama dewasa bisa ngurus sendiri. Tapi anak itu bagaimana kertas putih itu harus kita tulis gitu kan, sehingga nanti akhirnya itu kan menjadi sesuatu gitu loh. Nah itu memang kalau ditanya caranya gimana, jalani aja karena itu sebetulnya adalah proses. Saya mau cerita kayak apa juga, situasi saya pasti berbeda dengan situasinya Tami yang sekarang atau First Squad yang sekarang, itu kan pasti berbeda gitu ya. Jadi balik lagi, cintai aja yang kamu hadapi dan jangan lupa bersyukur. Dah itu aja kalau buat saya. Oke, mungkin langsung bisa dijawab oleh Bu Debbie. Ada yang protes, ada yang protes. Katanya suami bisa urus sendiri, itu nggak betul. Oh nggak bisa ya Pak? Ya, sangat nggak betul itu. Aku ikutan deh, tapi soalnya belum punya suami. Joking Bu. Ya Pak, bisa dilakukan bersama-sama, tepatnya begitu Pak. Jadi direvisi ya Bu Tuti. Waduh. Oke, mungkin boleh dilanjutkan Ibu Debbie.
Debbie ya. Iya Bu. Suaranya udah serak nih. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya bisa survive ya di lingkungan yang mayoritas. Ya, ini buat wanita-wanita pekerja seperti kita ini nih Bu, apalagi terutama nih Tami yang masih muda. Gimana sih Bu biar survive nih Bu? Insya Allah Tami, saya lihat, saya ramal akan survive panjang ke depan. Amin. Saya ramal. Amin. Gimana Amin. Bu jadi Bu? Wah. Ya, jadi kebetulan kalau Debbie, kalau dari dulu bekerja, memang kebetulan di lingkungan yang banyak lakinya ya, banyak lelaki. Tapi alhamdulillah dari jenis pekerjaannya itu nggak ada yang ekstrim atau mungkin tabu buat perempuan gitu ya, atau mungkin dari pernah Bu Tuti cerita mungkin malah lebih ekstrim Bu Tuti yang mesti naik-naik ke tower gitu kan, yang pernah ngalamin tower. Kalau Debbie nggak pernah naik-naik tower. Paling banter begadang di hub karena maintenance gitu. Jadi kalau dibilang survive, menurutku nggak ada yang terlalu ekstrim. Paling survive-nya itu bagaimana kita menyesuaikan karena kita perempuan, otomatis kan yang namanya perempuan beda sama laki ya, dari segi sensitif atau dari segi perasaan, dari segi logika itu banyak bedanya dengan yang laki. Paling bagaimana kita menyesuaikan masuk ke dunia mereka. Tapi menurutku kalau di dalam pekerjaan itu memang harus seimbang. Maksudnya di misalnya suatu section atau suatu departemen gitu ya. Kalau misalnya laki semua gitu ya, maksudnya karyawannya laki semua dibanding ada laki ada perempuan, itu kayak kalau cuma laki semua tuh kayak nggak seimbang gitu loh, atau kayak ada yang kurang. Itu kalau pengamatanku selewat ya, dan berdasarkan pengamatan di sekeliling sih. Karena perempuan bagaimanapun itu ada nilai-nilai lebihnya. Misalnya kalau perempuan itu pertama lebih tekun biasanya dalam bekerja, lebih tekun, terus lebih teliti juga umumnya ya. Bukan berarti kalau laki nggak bisa tekun, bisa, cuman umumnya yang perempuan yang bisa tekun dan teliti. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Tami tadi, nggak ada yang maksudnya dalam bekerja nggak ada kayak against atau gontok-gontokan atau gimana, nggak ada sepanjang yang saya alami. Justru kita saling memanfaatkan kelebihan masing-masing. Oke, terima kasih Ibu. Berarti ini gimana kita nih wanita-wanita hebat ini bisa survive, yaitu dengan tadi ya mencintai. Kalau udah cinta mah mau ada apa juga tetap ya Bu, tetap dikejar. Setuju. Segala masalah terlewati. Oke, nah ini dari tadi kan Tami nih yang nanya terus ya Bu. Nah, mau ditanya. Mau ditanya. Tami mau ditanya. Aduh, itu di WA aja deh Bu. Nah, sekarang waktunya nih Bu, teman-teman First Squad yang di rumah yang lagi menyaksikan lewat Zoom untuk bertanya langsung nih Bu. Mungkin mohon maaf ini karena waktunya terbatas, jadi kita nggak bisa buka banyak-banyak pertanyaan. Mungkin 1 atau 2 penanya. Boleh tulis pertanyaannya di kolom chat kita ya. Ada yang teman-teman First Squad ada yang ditanyakan terkait passion, terkait atau di wanita-wanita yang lagi nonton, para ibu yang sekarang bekerja sambil mengurus anaknya, mengurus suaminya, tapi harus sambil ikut meeting Zoom. Nah, itu boleh nih nanya juga nih, pasti banyak. Ya, First Squad dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat buat Ibu dan Kak Debbie. Boleh komen sedikit sembari menunggu teman-teman bertanya? Boleh Ibu. Ya. Kalau saya kalau dengar kita ngobrol kayak gini ya, apalagi narasumbernya ada Bu Tuti, udah pengalaman banyak. Maksudnya kalau saya ngelihat kita ngobrol sore ini, kalau saya sebagai orang awam, kalau saya pegawai, misalnya saya seorang pegawai 10 tahun lalu, saya sangat terinspirasi gitu ya. Karena ya itu tadi nggak mudah, yang kata Tami tadi, nggak mudah kita menemukan apa itu hobi, apa itu passion, ya kan? Ya mudah-mudahan setelah ini
rekaman kita bisa ini ya, bisa disebarluaskan buat yang membutuhkan Betul, termasuk Tami. keteguhan hati dalam bekerja. Iya betul, termasuk Tami. Nah ini udah ada yang nanya nih Bu, dari Eliezer Ginting, bacanya gimana ya? Apa Eliezer ya? Maaf kalau bacanya salah, Eliezer. Nah, untuk meningkatkan passion yang sudah drop, kiatnya apa ya Bu? Dan tipsnya, oh iya nih, bisa kan kita drop banget nih. Kiatnya apa nih Bu untuk nge-up lagi passion kita? Ke Debbie. Ya, oke, Bu Debbie dulu aja. Debbie dulu ya, singkatnya ya. Oh ya, itu sesuatu yang wajar sih, yang namanya naik turun. Kalau menurutku, kalau memang udah drop, apa ya, kayak apa sih ya? Kalau kata orang kayak bisa kayak patah hati, ya udah dinikmati dulu aja. Kalau saya ya, kalau lagi drop ya udah dinikmati sedrop-dropnya, karena setelah kita di bawah itu nggak ada jalan lain selain ke atas lagi. Gitu. Jadi nggak masalah drop sebentar, tapi jangan lama-lama. Nah, tapi dinikmati aja sampai tahu rasanya kayak apa drop itu. Terus kalau setelah itu, ya udah nanti saatnya harus ke atas lagi, kayak gitu. Oke, berarti kayak kalau kita lagi jatuh jangan lupa untuk bangkit gitu ya Bu? Iya, terus jangan sampai ditahan-tahan, mesti kuat apa gimana. Ya kalau saya ya udah dialamin dulu aja dropnya seperti apa sih, tapi jangan lama-lama gitu. Oke, jadi kita harus menikmati kesedihan itu sampai tahu titiknya di mana yang paling pahit, tapi kita harus tetap bangkit ya Bu? Iya. Oke, nah kalau Bu Tuti gimana nih Bu? Ya, kalau kita drop, yang pasti itu kalau kita capek ya kita cuti dulu, mungkin seperti itu ya. Terus kalau drop, iya dong, kan mungkin karena terlalu ritmenya terlalu terus-menerus gitu. Nah, kalau yang kedua, misalnya kita lagi stuck gitu kan, atau kesulitan, mungkin kita bisa datang ngobrol sama atasan kita atau sama peers-nya kita gitu kan, supaya kita dapat inspirasi, misalnya seperti itu. Lakukan hobi-hobi kita gitu ya. Sebetulnya adalah seperti itu sih. Tapi kalau balik lagi ke pekerjaannya, itu biasanya kalau dia punya masalah atau problem, yang paling enak diajak ngobrol itu pasti memang atasannya sih. Oke. Jadi kalau kita ini kalau Tami gabungkan nih dua pertanyaannya nih, Mbak Eliezer Ginting. Bapak ini. Oh Bapak. Maaf Bapak. Ini ada kita pertama nikmati dulu kesedihan itu, tapi harus bangkit. Dan kalau memang kita butuh sharing, kita harus tetap sharing ke atasan kita. Oke. Mungkin semoga menjawab pertanyaannya, menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah selanjutnya ini mungkin ini terakhir Bu, karena mengingat waktunya sudah mepet. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Mbak Dinda. Bagaimana caranya tetap tough dan smile dalam keadaan penuh pressure? Wah, ini yang jawab Bu Tuti deh, gantian. Ya, bagaimana caranya kita bisa tetap semangat gitu dalam kondisi pressure gitu ya. Ini juga sering terjadi kok, kita hampir tiap hari sebetulnya pressure sih di customer interaction gitu ya. Tetapi memang kita dituntut untuk selalu tersenyum. Yang pertama, kalau saya sih melihatnya itu adalah seperti disampaikan Pak Marlo tadi, meaning gitu ya. Jadi kita ada itu untuk apa sih sebetulnya gitu kan. Kita kan untuk membantu si customer untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kita udah tahu ada flow-nya, eskalasi dan segala macam gitu kan ya. Jadi balik lagi sebetulnya adalah pekerjaannya itu sendiri sih, meaning-nya itu mau ngapain, kita di situ untuk apa gitu. Yang pasti dalam konteksnya tujuan daripada si pekerjaan tersebut. Itu sih kalau dari saya Mbak Tami gitu. Oke, jadi kita walaupun seberat apapun harus ingat lagi ya Bu tujuannya apa. Iya gitu dong, iya dong. Itu kan kita harus profesional kan, bekerja itu kita harus kuncinya profesional. Gitu. Profesional. Iya. Nah, Bu Debbie gimana Bu? Jadi gimana biar supaya tetap smile ya? Iya, tetap smile nih Bu. Dalam kondisi pressure, Mbak Debbie deh, misalnya harus maintenance sampai malam, gitu kan. Misalnya ya itu ngatasinya gimana? Iya, gitu. Betul. Justru kalau saya ngertinya kalau pernah baca-baca atau dengar-dengar YouTube itu justru pada saat kita pressure atau pada saat kita kesusahan yang mestinya nggak bisa smile, justru kita
smile, kita senyumin gitu. Kita senyum karena katanya setelah 7 detik kita senyum, tahan 7 detik, Tami coba praktekkan, tahan 7 detik, tapi kalau Tami mah nggak lagi pressure ya. Jadi kalau lagi pressure, tahan senyum 7 detik, nanti setelah itu ada hormon ini turun. Jadi kita agak rilis dan agak senang, kayak gitu. Itu secara singkatnya aja sih. Oke. Ini berarti kalau Tami gabungin, pertama nih kalau pressure kita lagi berat banget, pertama kita harus senyumin justru biar ada aura-aura bahagia yang muncul sedikit-sedikit, dan kedua kita harus ingat lagi apa sih tujuan kita. Iya, saya mesti di sini mesti kerja. Oke. Nah, Bu, dengan tadi adanya pertanyaan yang tadi dari Kak Dinda, itu udah menandakan sesi kita udah selesai, Bu. Ya, Padahal masih pengen ngobrol ya. Banget sih, Bu, sebenarnya. Nah, terima kasih banyak Bu Debbie dan Bu Tuti atas sharingnya, atas jawaban yang sangat menginspirasi kami, dan Pak Marlo terima kasih juga atas sharingnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah hadir dan sudah memberikan banyak cerita-cerita yang menginspirasi. Siap, sama-sama, thank you. Sedikit sharing kalau memang misalnya pressure ya, tadi good question banget. Makin tinggi posisi kita, itu makin pressure-nya makin gede. Ya, itu kayak pohon gitu loh ya kan. Karena kalau pohon itu makin terus naik itu anginnya tambah kencang. Angin makin kencang. Satu hal kalau saya boleh bagikan share atau tips ya mengenai ini, tentunya kita harus sadar bahwa kita tuh hanya manusia aja dan kita butuh Tuhan. Gitu loh. Jadi ketika ada pressure tentunya alangkah baiknya kalau kita berdoa sama Tuhan, ya kan, minta kekuatan dari Dia, minta hikmat dari Dia. Karena memang semua sumbernya kan adalah dari Dia. Ya kan, kita itu di dalam posisi ini, di dalam pekerjaan ini, itu kan semua seizinnya Tuhan. Ya kan, Tuhan yang menempatkan kita di LinkNet di First Media ini, tentunya ketika kita berdoa sama Dia, kita pasti akan mendapat kekuatan ekstra itu. Saya ingat masa-masa di mana KPI-nya lagi kenceng-kencengnya, challenges-nya lagi kenceng-kencengnya. Ini sejak saya masuk di 2018 ini, ya lumayan bertubi-tubi ya. Karena contohnya buat saya nggak hanya untuk ngurusin LinkNet, saya ngurusin FM Group, ngurusin Internux, ngurusin IMTV, ngurusin kalau LinkNet aja sih uban saya nggak gitu banyak tuh. Kalau cuma LinkNet aja ya. Ya kan, tapi tentunya bukan di LinkNet itu nggak dapat banyak tantangan ya kan. Nah, contohnya ketika kita juga expect shareholders untuk meningkatkan kita punya rollout, meningkatkan kita punya penjualan, dan mengefisiensi cost, itu kan tentunya merupakan satu challenges yang kita harus lakukan bersama dengan berbagai macam hal yang kita harus lakukan. Nah, tentunya itu menambah pressure demi pressure ya kan. Nah, pressure-nya ini tentunya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, saya rasa sometimes atau at the end kita will crack gitu loh. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri saja. Jadi ya memang saya sarankan ya teman-teman rekan-rekan LinkNet First Media, kalaupun memang ada pressure yang secara manusia kita semua merasa aduh nih kayaknya udah gak kuat nih, ya kan. We're at the bottom tadi kan bilang kalau udah drop ya kan, tanda bahasa trennya adalah drop. Itu gimana ya? Kita turn ke Tuhan lah. Mau apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini. Ini pandemik ini juga mengingatkan kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa, ya kan. Virus yang per millisecond micron aja bisa mengalahkan banyak manusia, banyak yang terpapar, banyak yang masuk ke HTU, masuk ke ICU, bahkan banyak yang dipanggil Tuhan, gitu loh. Itu padahal itu virus kecil banget kan, gitu loh. Itu menandakan mau memang kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, gitu loh. Mungkin itu yang saya bisa sharing ya. Jadi supaya rekan-rekan LinkNet jangan putus semangat, ya kan. Harus selalu memberikan yang terbaik, punya passion, punya meaning. Tadi yang sudah diceritakan oleh Bu Debbie, Bu Tutik, ya kan. Dan tentunya kita mengandalkan Tuhan. Ya, setuju Pak. Setuju Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, tadi kita kami jadi terketuk sih hatinya, memang apapun yang sudah kita kerjakan, balik lagi kita harus serahkan sama yang di atas. Betul. Thank you Pak Marlo.
Oke, nah ini saatnya Tami untuk menutup acara ngopi bareng, tapi jangan kemana-mana karena setelah Tami tutup nanti masih ada kuis berhadiah. Jadi buat teman-teman First Squad jangan kemana-mana dulu. Mungkin kata-kata terakhir dari Tami, kalau kita mau stuck di sini aja, ya udah kita nggak usah cari passion kita aja, hanya jalani aja pekerjaan. Tapi kalau kita mau maju, kita harus mulai cari passion kita itu apa. Karena sesuatu yang dikerjakan oleh cinta itu pasti hasilnya bakal lebih bagus dari hal yang kita lakukan tanpa hati dan tanpa cinta. Nah, keren satu banget lagi. Tami ya. Jadi pinter dia ya. Keren ya Bu ya. 1,5 jam ngobrol sama kita jadi langsung pinter dia. Luar biasa nih kayaknya. Satu lagi Bu, tapi mau ngasih pesan sih buat wanita-wanita di luar sana. Kalau misalnya kita tuh bersaing sama laki-laki, jangan di underestimate, jangan nyerah. Kalau misalnya kita memang udah punya tujuan, kejar terus, all out. Pokoknya challenge apapun, ingat lagi ke tujuan kita itu mau jadi apa, mau apa. Oke, mungkin itu terakhir dari Tami. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Bu Debbie. Thank you Bu Tuti, Mbak Tami, Pak Marlo, thank you. Sama-sama. Thank you Bu Debbie. Semua yang sudah Tami, menyaksikan. Bu Tuti. Thank you semua. Terima kasih Pak Marlo. Selamat sore semuanya. First Selamat Squad, sore. terima kasih. Nah, mungkin ini Tami akan balikan lagi ke Kak Evan. Halo Kak Evan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sesinya, luar biasa, sangat inspiring. Nah, kita akan masuk ke sesi kuis berhadiah yang terakhir. Terima kasih buat Bu Tuti dan juga Kak Debbie ya. Jadi Tami, ini ada satu lagi ya untuk kuis ya. Jadi ini saya akan share kuisnya di Mentimeter di linknya ini di kolom chat. Silakan teman-teman First Squad untuk mengisi Mentimeter yang terakhir. Itu linknya sudah di-share. Oke. Silakan diisi terlebih dahulu. Oke, saya akan share sekarang. Ya, ini sudah banyak nih ya. Oke, sudah siap ya. Hanya 13 detik, ada 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Sebentar ya, ini masih loading sepertinya nih. Oke. Yang bisa menjawab cepat, dipersilakan. Dilihat di gadgetnya masing-masing. Apa arti passion menurut Value LinkNet? Time's up. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat jawaban yang benar adalah we love what we do. Kita lihat siapa pemenangnya. Oke. Pemenangnya adalah Mars. Nah, siapakah Mars? Nanti boleh kirim email ke saya ya, siapa yang adalah Mars. Ya, kalau bisa sih pakai namanya asli ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan 2 dari 3. Ya. Mengapa passion itu penting? Ya, silakan dijawab. 5 detik lagi. Time's up. Oke, jawaban yang benar adalah A dan B benar ya. Oke, kita akan lebih produktif dan juga kita akan bekerja dengan sepenuh hati. Oke, now the last question. The last question. Oh, sudah selesai nih ya. Oh, sorry. Yang menang ini adalah siapa nih? Devi. Nah, ini apakah Devi Enito? Kita akan lihat ya. Oke, next.
Pertanyaan ketiga, yang terakhir. Oke, kita cepet-cepetan. Bagaimana kita dapat menemukan passion dalam pekerjaan kita? Nah, tadi ada Bu Tuti sudah sampaikan tuh, sama Kak Debbie juga. Oke, 2, 1. Time's up. Oke. Nah, jawaban yang benar adalah berusaha mencari hal-hal yang dapat membuat kita mencintai pekerjaan. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Ya, oke. Untuk kuis kedua ini dimenangkan oleh Mbak Devi dan yang kuis pertama dimenangkan oleh Mbak Gracie. Oke, pemenang dapat menghubungi email ke Pak Erik Syahputra Napitu atau juga ke saya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya telah mengikuti sesi ini. Silakan Mbak Tami. Oke, terima kasih semuanya. Tami, jangan lupa isi survei juga ya. Oke, jangan lupa isi survei yang ada di mana, Kak Evan, linknya? Ada di sini nih. Oke, ada di kolom chat ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman First Squad, Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan dari Zoom atau dari YouTube. Mohon maaf apabila Tami ada salah-salah kata, tapi mewakili Bu Debbie juga dan Bu Tuti juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sesuai. Tami, Bu Debbie, dan Bu Tuti pamit undur diri. Bye First Squad. Terima kasih.